bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Dewi Sapitri dari kelas 11. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah dan budaya lokal Karacak Palay. Kawasan di sekitar Karacak Palay yaitu Gunung Karacak dan daerah Godog menyimpan kisah-kisah yang menjadi pilar budaya dan kepercayaan masyarakat Sunda setempat. Legenda dan sejarah Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci. Tokoh utama dan silsilah legenda paling sentral di kawasan ini adalah tentang Prabu Kian Santang, putra dari Raja Pajajaran yang sangat terkenal, Prabu Siliwangi. Kian Santang kemudian dikenal sebagai Syekh Sunan Rohmat Suci atau Sunan Godog setelah memeluk Islam di Mekah. Yang berada di lereng Gunung Karacak diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir beliau. Keberadaannya menjadikan Gunung Karacak juga dikenal sebagai Gunung Cakrabuana, mengacu pada gelar Prabu Kian Santang. Mitos asal nama Godog. Nama Godog berasal dari kata Sunda kuno, godeg yang berarti bergoyang. Diceritakan ketika Kian Santang kembali dari Tanah Suci membawa pusaka atau sekepal Tanah Suci. Peti yang dibawanya bergoyang hebat, godeg, saat tiba di lokasi tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai petunjuk bahwa di sanalah ia harus menetap dan berdakwah. Adapun tradisi dan ritual lokal. 1. Tradisi ziarah. Makam Godog telah berkembang menjadi pusat wisata religi yang penting. Masyarakat dari berbagai daerah datang untuk berziarah, bertafakur dan memohon keberkahan. Memperkuat peran situs ini sebagai tempat penghubung spiritual. 2. Upacara ngalungsur atau turun jimat. Ini adalah tradisi tahunan utama yang dilakukan oleh kuncen dan masyarakat setempat, biasanya pada tanggal 14 bulan Maulid atau Rabiul Awal. Tujuannya untuk menghormati jasa Sunan Godog dalam menyebarkan Islam dan sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun kegiatan inti seperti merawat, membersihkan dan mengganti pembungkus atau sarung, benda-benda pusaka atau jimat peninggalan Syekh Sunan Rohmat Suci seperti keris, Al-Quran kuno, dan tongkat. Adapun kepercayaan terhadap air kahuripan, masyarakat juga meyakini adanya cai kahuripan atau air kehidupan yang mengalir di sekitar kompleks makam. Air ini dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk menyucikan jiwa dan mendatangkan keberkahan. Karacak, secara umum, kata Karacak dalam bahasa Sunda berarti air yang menetes seperti tetesan embun atau gerimis. Nama ini secara langsung menggambarkan kondisi lembah yang sejuk, basah, dan kaya sumber mata air. Nama Curug Ngebul, salah satu air terjun utama di kawasan ini, dinamakan Curug Ngebul, yang berarti air terjun berasap atau beruap. Penamaan ini didasarkan pada visualisasi alami di mana jatuhnya air yang cukup tinggi dan deras menciptakan percikan halus yang terlihat seperti kabut putih atau asap. Karacak Palay adalah perpaduan antara konservasi hutan dan pengembangan pariwisata berbasis alam yang memiliki sejarah pemanfaatan lahan yang hutan perhutani. Kawasan Karacak Palay adalah bagian dari hutan lindung yang dikelola oleh perhutani. Sebelum dikembangkan sebagai destinasi wisata, area lembah ini dikenal sebagai perkebunan kopi dan juga kebun sayur yang dikelola oleh masyarakat di bawah pengawasan perhutani. Ini menunjukkan bahwa fungsi lahan awalnya adalah untuk produksi hasil hutan dari perkebunan. Karacak Palay mulai dikembangkan dan dibuka sebagai objek wisata alam dan perkemahan modern pada sekitar tahun 2016. Pengelolaan Karacak Palay dilakukan secara kolaboratif antara Perum Perhutani dengan organisasi lokal yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Konteks geografis Gunung Karacak.
Ketinggian Karacak Palay berada di perbukitan Gunung Karacak dengan ketinggian sekitar 1.850 mdpl meter di atas permukaan laut. Batas alam punggung Gunung Karacak berfungsi sebagai batas topografi yang membagi aliran air kedua lautan, yaitu sungai yang mengalir ke utara, Cimanuk menuju laut, sungai yang mengalir ke selatan atau Ciwulan menuju Samudra Hindia. Analisis tentang pengaruh budaya dan sejarah lokal terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Pengaruh sejarah Islam Sunda, Makam Godog, dan pengembangan Karacak Palay sebagai objek wisata modern sangat terasa dalam kehidupan masyarakat sekitar. Pengaruh terhadap sektor ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Perkembangan wisata menciptakan peluang kerja baru seperti keamanan, guide lokal, pengelola tiket, dan karyawan warung atau kantin yang menyerap tenaga kerja dari desa-desa sekitar. Masyarakat dapat menyewakan alat-alat kemah atau menjual hasil bumi, misalnya kopi Karacak, kepada wisatawan. Terhadap budaya dan spiritual, pelestarian warisan sejarah, adanya makam godog dan tradisi ngalungsur memastikan bahwa kisah Prabu Kian Santang sebagai leluhur penyebar Islam di Pasundan terus diceritakan dan dilestarikan. Adapun harmonisasi budaya dan wisata, Karacak Palay berhasil mengintegrasikan dua fungsi. Satu, fungsi propan sebagai tempat rekreasi dan hiburan modern atau camping, foto, dan spot. Dua, fungsi sakral, berdekatan dengan makam godog yang menekankan nilai-nilai spiritual dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah dan budaya lokal Karacak Palay. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.